Aku dari batch 9 kelas fundamental IELTS Pro. Di video kali ini aku ingin sharing salah satu materi yang aku dapatkan di kelas fundamental IELTS Pro ini, yaitu tentang brain power. Nah, di brain power ini kita mengenal dua bagian otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Di otak kiri itu adalah otak yang berkaitan dengan kecerdasan intelijen, seperti menganalisis, berpikir, atau sambil membaca, atau hal-hal yang berkaitan dengan membutuhkan fokus yang tinggi. Kemudian ada otak kanan. Otak kanan itu adalah bagian yang mengelola kecerdasan emosional, atau biasa kita kenal dengan EQ, Emotional Quotient. Nah, seperti hal-hal yang menyenangkan, hobi, seni, permainan, dan lain-lain lah. Pokoknya yang berkaitan dengan emosional kita. Nah, itu biasanya di EQ. Nah, IQ dan EQ ini punya kapasitas masing-masing. Di IQ kapasitasnya 12% dan di EQ kapasitasnya 88%. Nah, karena kapasitas IQ itu 12%, di situ hanyalah menyimpan data short term memory atau data jangka pendek. Kemudian di EQ itu tersimpan data jangka panjang atau long term memory. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya database, di mana long term memory ini kita bahasakan sebagai tempat tersimpannya data-data atau kita sebut dengan database. Nah, kemudian di tengah antara otak kanan dan otak kiri ada RAS atau Reticular Activating System. Nah, data-data yang aku maksud di sini itu adalah pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, segala data-data ini masuk melalui otak kiri. Kemudian apabila kita ingin menyimpannya lebih lama, kita bisa buka gerbang keras ini yang berada di antara otak kiri dan otak kanan. Kemudian setelah masuk akan tersimpan di database otak kanan. Nah, ada cara untuk membuka RAS atau Reticular Activating System ini. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Apakah data yang masuk harus selalu melewati otak kiri? Nah, jawabannya adalah tergantung ya. Jika data itu eksternal ya, dari eksternal, maka dia akan melewati otak kiri. Tetapi setelah data-data tersebut masuk ke otak kanan kita, nah itu bisa terbit lagi seperti ide. Ide itu kan datang dari segala data yang kita punya ya. Data kita punya, kita olah, kemudian terbitlah menjadi data yang baru, yaitu ide, seperti itu. Jadi jawabannya tergantung data tersebut, apakah datanya berasal dari internal atau eksternal. Nah, bagaimana sih cara membuka RAS? Nah, kita bisa membuka RAS kita ini yang berada di tengah ini ya, masukkan data dari kiri, otak kiri ke otak kanan dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah antusias. Jadi kita harus antusias nih terhadap data yang ingin kita masukkan ini. Kedua, fokus. Kita harus fokus sehingga data tersebut tuh benar-benar kita fokuskan untuk masuk ke otak kanan atau database kita. Kemudian yang ketiga itu nyaman, baik secara suasana, lingkungan, dan semuanya, sehingga kita merasa nyaman, tenang, dan bisa fokus juga. Jadi saling berkaitan nih satu sama lain. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara membuka RAS, memasukkan data dari otak kiri ke otak kanan atau ke database kita, nah tentunya data-data yang kita miliki itu banyak ya teman-teman. Nggak cuma 1-2, tapi banyak sekali seiring dengan waktu kita berjalan dan belajar. Nah, data-data ini akan bertumpuk sehingga data yang lama ini akan tertimbun dengan data-data yang baru. Nah, akan ada atau tidak saat dimana kita membutuhkan data yang lama ini untuk keluar. Pernah nggak sih teman-teman merasa, wah, aku tahu nih, tapi apa ya? Nah, hal-hal seperti itulah yang kita itu butuh untuk menghidupkan kembali data-data yang sudah lama ini, yang sudah tertimbun ini. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali data-data ini, ya, yaitu kita menyebutnya dengan kata DIR
atau panjangannya adalah belief, impression, dan reputation. Nah, setelah data hidup itu ada lagi nih tingkatnya. Jadi data hidup, kemudian ada yang namanya MKO atau mekanisme kontrol otomatis, di mana tadi ya, data kita lakukan build udah jadi data hidup, kemudian kita lakukan build lagi akan menjadi MKO. Nah, di mana data-data tadi itu menjadi data yang kontrol otomatis. Nah, kemudian setelah menjadi MKO akan menjadi MSO, yaitu mekanisme sistem otomatis. Nah, bedanya dengan MKO ini, di MSO ini sudah menjadi refleks. Nah, itu dia makanya tentang brain power. Bagaimana kita memasukkan data dan memaksimalkan kinerja otak kita, dan data tersebut kemudian menjadi sesuatu yang sehari-hari itu udah jadi refleks, atau biasanya kita kenal sebagai sudah di luar kepala, seperti itu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Aku sampai jumpa di video selanjutnya.